pembelajaran. Yang pertama, yaitu memahami apa itu manajemen sumber daya manusia internasional. Yang kedua, mengetahui fungsi dasar manajemen sumber daya manusia dan bagaimana hal tersebut diterapkan pada pekerja internasional. Yang ketiga, menghargai berbagai hubungan perburuhan dan serikat pekerja di pasar negara berkembang. Yang keempat, memahami ekspatriat dan bagaimana manajemen sumber daya manusia internasional berlaku untuk ekspatriat. Dan yang terakhir, memahami pertumbuhan ekspatriat non-tradisional dan perubahan di masa depan. Materi yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia dalam lingkup lingkungan internasional. Sebuah MNC tidak dapat berfungsi tanpa manusia dan aset manusia. Sumber daya manusia sangatlah penting karena sumber daya tersebut dapat memberikan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan perusahaan multinasional untuk mengenali pesaingnya. Mengelola dan mengembangkan aset manusia dengan demikian merupakan tujuan utama manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau HRM berkaitan dengan seluruh hubungan karyawan dengan organisasi. Ketika diterapkan pada lingkungan internasional, fungsi HRM menjadi manajemen sumber daya manusia internasional atau IHRM. Peran manajer sumber daya manusia. Peran manajer sumber daya manusia semakin penting dalam lingkungan bisnis global yang berubah dengan faktor-faktor seperti persaingan global, peran pasar negara berkembang, dan juga perubahan nilai-nilai di tempat kerja. Manajer sumber daya manusia diharapkan memainkan peran yang lebih penting untuk menjadi mitra strategis yang menyelaraskan strategi SDM dengan strategi bisnis perusahaan. Fungsi dasar manajemen sumber daya manusia. Materi selanjutnya yaitu fungsi dasar manajemen sumber daya manusia. Fungsi dasar manajemen sumber daya manusia terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu rekrutmen dan seleksi, kemudian ada pelatihan dan pengembangan, lalu ada penilaian kinerja, serta yang terakhir adalah kompensasi. Materi selanjutnya adalah hubungan perburuhan dan serikat pekerja di pasar negara berkembang. Yang pertama adalah variasi dalam hubungan perburuhan. Yang kedua adalah pengaruh faktor sejarah, serta yang terakhir adalah peran hubungan perburuhan dalam operasional perusahaan. Variasi dalam hubungan perburuhan. Terdapat variasi yang luas dalam pola hubungan kerja di berbagai negara berkembang. Perbedaan ini dapat berasal dari faktor budaya, sejarah, dan regulasi ketenaga kerjaan yang berbeda di setiap negara. Faktor-faktor ini mempengaruhi dinamika hubungan antara perusahaan dan karyawan, serta struktur serikat pekerja di pasar negara berkembang. Pengaruh faktor sejarah. Faktor sejarah seperti perkembangan teknologi pada awal pembentukan serikat pekerja dan pengakuan legalitas serikat pekerja oleh pemerintah dapat mempengaruhi struktur dan aktivitas serikat pekerja saat ini di pasar negara berkembang. Peran hubungan perburuhan dalam operasional perusahaan. Hubungan perburuhan memberikan indikasi tentang sejauh mana karyawan mempengaruhi operasional perusahaan multinasional di pasar negara berkembang. Memahami dan mengelola hubungan perburuhan dengan baik dapat membantu perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Selanjutnya adalah ekspatriat. Definisi ekspatriat. Ekspatriat adalah seorang yang tinggal sementara ataupun menetap di luar negara di mana dia dilahirkan dan dibesarkan. Istilah ini biasanya mengacu pada orang asing yang tinggal di suatu negara untuk bekerja, baik itu karena ditugaskan untuk perusahaan, organisasi, atau atas kemauan sendiri. Tantangan ekspatriat. Ekspatriat sering menghadapi tantangan seperti perbedaan budaya, bahasa, dan lingkungan kerja yang baru. Manajemen sumber daya manusia internasional harus memperhatikan tantangan ini dan menyediakan dukungan yang diperlukan untuk membantu ekspatriat beradaptasi dan berhasil dalam tugas mereka di luar negeri. Manajemen sumber daya manusia untuk ekspatriat. Manajemen sumber daya manusia internasional berperan penting dalam memastikan kesuksesan ekspatriat. Hal ini meliputi proses rekrutmen dan seleksi yang cermat, pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan ekspatriat, penilaian kinerja yang adil, serta pengelolaan kompensasi dan tunjangan yang kompetitif. Penyesuaian budaya. Manajemen sumber daya manusia juga harus memperhatikan penyesuaian budaya bagi ekspatriat.
termasuk memberikan pelatihan budaya, dukungan psikologis, dan bantuan dalam mengatasi hambatan komunikasi dan perbedaan budaya yang mungkin timbul selama penguasaan di luar negeri. Selanjutnya adalah perkembangan ekspatriat. Perkembangan ekspatriat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah pertumbuhan ekspatriat non-tradisional. Yang kedua, peran perempuan dalam ekspektasi. Serta yang terakhir adalah tantangan dan peluang. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekspatriat non-tradisional dan perempuan dalam lingkungan kerja internasional menawarkan peluang dan tantangan bagi perusahaan, serta penting bagi perusahaan untuk merancang strategi manajemen sumber daya manusia yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung kesuksesan ekspatriat non-tradisional dan perempuan, menciptakan lingkungan kerja yang beragam, inovatif, dan efektif dalam pasar global yang terus berkembang. Selanjutnya adalah studi kasus. Kami mengambil studi kasus dari PT Global Indonesia, yang dimana PT ini adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang manufaktur dan memiliki operasi di berbagai negara. Untuk memperkuat operasi mereka di cabang baru di Vietnam, perusahaan memutuskan untuk menempatkan beberapa manajer senior dari kantor pusat di Indonesia sebagai ekspatriat. Adapun masalah yang dihadapi oleh PT Global Indonesia antara lain adalah yang pertama, adaptasi budaya, seperti para ekspatriat menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan budaya lokal Vietnam, termasuk bahasa, kebiasaan kerja, dan etiket sosial. Dan yang kedua ada faktor keluarga, seperti keluarga ekspatriat yang ikut pindah ke Vietnam juga mengalami kesulitan adaptasi, terutama dalam hal pendidikan anak dan pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir adalah masalah hukum dan administratif, seperti ekspatriat menghadapi tantangan dalam mengurus izin tinggal dan kerja di Vietnam yang memerlukan banyak dokumen dan proses yang rumit. Dan perbedaan dalam sistem perpajakan juga menjadi isu yang signifikan. Adapun saran untuk PT Global Indonesia antara lain, yang pertama, pelatihan dan persiapan, di mana PT Global Indonesia dapat mengadakan program pelatihan pra-penempatan yang mencakup kursus bahasa, pelatihan interkultural, dan informasi mengenai kehidupan di Vietnam. Yang kedua, dukungan keluarga. Perusahaan juga dapat menyediakan bantuan dalam mencari sekolah internasional untuk anak-anak ekspatriat dan menawarkan paket kesehatan yang mencakup layanan medis di rumah sakit internasional. Dan yang terakhir adalah bantuan hukum dan administratif. PT Global Indonesia dapat membentuk tim khusus yang bertugas membantu ekspatriat dalam proses pengurusan izin kerja dan tinggal, serta memberikan konsultasi pajak. Mereka juga dapat mengadakan seminar reguler tentang perubahan kebijakan hukum dan perpajakan yang dapat mempengaruhi ekspatriat. Lalu di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu memahami apa itu e-commerce dan pentingnya dalam lingkungan bisnis saat ini dan khususnya di pasar negara berkembang. Yang kedua yaitu mendefinisikan bentuk-bentuk e-commerce dan memahami pentingnya e-commerce. Ketiga yaitu menghargai e-commerce global dan isu-isu utama e-commerce global. Keempat yaitu pelajari tentang cara membangun strategi niaga yang sukses. Dan yang kelima yaitu memahami keamanan cyber dan e-commerce. Materi pertama yaitu e-commerce dapat didefinisikan sebagai penggunaan internet untuk membeli atau menjual produk dan layanan. Barang atau jasa ini mencakup barang atau jasa yang dikirim secara offline, misalnya FedEx mengirimkan buku yang dibeli melalui Amazon.com ke pelanggan dimanapun di dunia. Ada 4 jenis utama e-commerce, B2C bisnis ke konsumen transaksi, B2B bisnis ke bisnis transaksi daring, C2C konsumen ke konsumen transaksi bisnis, dan C2B konsumen ke bisnis transaksi daring. Menurut Hellman dan lainnya, beberapa alasan penting yang menyebabkan pertumbuhan e-commerce, yaitu perangkat keras yang sangat murah, komputer, server, dan banyak produk e-commerce lainnya. Yang kedua yaitu perangkat lunak murah. Perusahaan kini dapat mengandalkan perangkat lunak sumber terbuka untuk mengembangkan layanan mereka, lalu ada akses terhadap talenta di seluruh dunia. Sebagian besar perusahaan kini dapat mengakses sejumlah besar programmer yang tersedia di India, Rumania, dan Rusia. Materi selanjutnya yaitu peluang dan ancaman e-commerce global.
E-commerce memberikan peluang besar bagi perusahaan dalam hal yaitu menjangkau pelanggan secara global dengan beroperasi 24/7. Kedua yaitu mengefisienkan operasi seperti manajemen inventaris, komunikasi antar karyawan, dan koordinasi dengan pemasok. Lalu yang ketiga, memunculkan model bisnis baru seperti bimbingan belajar online ataupun platform seperti Uber. Dan terdapat dua jenis platform utama yang mendukung model bisnis baru, yaitu seperti platform transaksi yang memfasilitasi transaksi antar individu atau organisasi yang sulit bertemu tanpa platform tersebut. Contohnya seperti Amazon, Uber, eBay. Lalu yang kedua ada platform inovasi, menyediakan teknologi dasar bagi perusahaan lain. Materi selanjutnya yaitu ancaman di pasar berkembang, yaitu kurangnya kredit konsumen, kurangnya logistik dan infrastruktur pengiriman, peraturan pemerintah yang ketat. Ada juga adopsi dan difusi e-commerce lintas budaya. Adopsi yaitu e-commerce mengacu pada sejauh mana perusahaan dan individu bersedia menerima teknologi baru yang melekat dalam melakukan tugas-tugas e-commerce. Lalu ada difusi e-commerce, yaitu sebuah konsep terkait mengacu pada sejauh mana e-commerce itu menyebar dan diadopsi di masyarakat yang berbeda. Lalu selanjutnya yaitu kepercayaan konsumen lintas budaya terhadap e-commerce, yaitu kepercayaan konsumen terhadap e-commerce mengacu pada kesediaan konsumen tersebut atau konsumen online untuk bergantung pada orang lain dengan asumsi bahwa pihak lain akan memberikan apa yang dijanjikan, yaitu segel kepercayaan pihak ketiga digunakan ketika pengecer mengaitkan situs webnya dengan perusahaan lain yang lebih terkenal dan bereputasi baik. Yang terakhir yaitu cara terakhir bagi perusahaan multinasional untuk membangun kepercayaan adalah dengan terlibat dalam integrasi multisaluran. Dengan kata lain, perusahaan multinasional ini tuh dapat memiliki situs web online dan toko fisik. Lalu desain web lintas budaya. Perusahaan multinasional menghadapi pilihan untuk menggunakan situs web yang terstandarisasi secara global atau melokalisasi situs web mereka sesuai dengan preferensi dan budaya lokal di setiap negara. Pendekatan standar itu mengasumsikan kebutuhan dan keinginan konsumen yang sama di seluruh dunia. Sementara pendekatan lokalisasi itu mengakui perbedaan budaya dan preferensi konsumen di setiap negaranya. Meskipun situs web standar lebih mudah dikelola, adaptasi dan lokalisasi diperlukan untuk sebagian besar situasi agar situs web ini tuh dapat menarik dan relevan bagi konsumen lokal. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat adaptasi yang diperlukan tergantung pada sifat produknya, budaya konsumen, dan faktor-faktor yang lain. Membangun strategi e-commerce global yang sukses. Para ahli menyarankan beberapa tren dan solusi potensial. Yang pertama, kecepatan. Salah satu tren yang paling penting adalah pelanggan kini ingin dapat melakukan transaksi apapun dengan cepat. Yang kedua, layanan mandiri. Tren penting lainnya adalah kemampuan pelanggan untuk mendapatkan layanan mandiri. Yang ketiga, adaptasi faktor. Keberhasilan adalah kemampuan perusahaan multinasional untuk beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan lokal. Keempat, layanan pelanggan. Tren penting yang dapat dicatat oleh para ahli adalah menyediakan layanan pelanggan yang unggul. Kelima, integrasi berbagai saluran. Kebanyakan perusahaan multinasional menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mengintegrasikan berbagai saluran yang mereka gunakan untuk beroperasi. Keamanan cyber dan e-commerce. Faktor-faktor berikut sebagai faktor utama mengapa keamanan cyber merupakan isu penting. Yang pertama, ada email spam. Email dikirim tanpa persetujuan penerima. Email-email ini seringkali memperlambat produktivitas karena perusahaan multinasional harus mencari cara untuk menyaringnya. Yang kedua, virus. Program komputer yang menyusup ke komputer atau jaringan komputer yang mengakibatkan kerusakan komputer atau pencurian informasi tanpa sepengetahuan pengguna. Yang ketiga, pengelabuhan. Email atau program komputer yang terlibat, sah dan menipu pengguna untuk memberikan informasi penting seperti kata sandi atau login. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk mengakses rekening penting pengguna seperti perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Selanjutnya, StudyCast. Shopee adalah platform e-commerce yang didirikan oleh Sea Group di Singapura pada tahun 2015.
dan dengan cepat menjadi salah satu platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Memasuki pasar Indonesia pada akhir 2015, Shopee berhasil menarik banyak pengguna melalui strategi pemasaran yang agresif dan program promosi besar-besaran. Mengadopsi model bisnis marketplace, Shopee menghubungkan penjual dan pembeli secara langsung, memungkinkan individu dan bisnis kecil menengah untuk menjual produk mereka secara online dengan berbagai kategori seperti elektronik, fashion, dan makanan. Platform ini menawarkan fitur-fitur menarik seperti Shopee Mall yang menjual produk dari merek resmi, layanan dompet digital Shopee Pay, program pengiriman gratis, dan fitur chat untuk berkomunikasi langsung dengan penjual. Shopee juga dikenal dengan strategi pemasaran kreatif menggunakan influencer dan selebriti, serta inovasi teknologi seperti Shopee Live yang memungkinkan penjual langsung melalui streaming video. Meskipun sukses, Shopee menghadapi tantangan seperti kompetisi dari platform e-commerce lain, menjaga kepercayaan dan keamanan transaksi, serta mengatasi masalah logistik, terutama dalam pengiriman ke daerah-daerah terpencil. Dengan terus berinovasi dan fokus pada pengamanan pengguna, Shopee berupaya mempertahankan dan meningkatkan posisinya di industri e-commerce Indonesia. Kesimpulan pada bab ini, pertumbuhan e-commerce di negara-negara berkembang seperti Tiongkok dan India telah menciptakan peluang besar dan tantangan signifikan bagi perusahaan multinasional. Sementara perusahaan lokal unggul berkat pemahaman mendalam terhadap pasar setempat. Perusahaan asing harus mengatasi hambatan seperti kurangnya akses kredit konsumen, infrastruktur logistik yang kurang memadai, dan regulasi pemerintah yang ketat. Kunci kesuksesan e-commerce terletak pada jangkauan global, efisiensi operasional, dan model bisnis inovatif, serta membangun kepercayaan konsumen melalui segel pihak ketiga dan integrasi multisaluran. Selain itu, perusahaan perlu melokalisasi situs web dan operasi mereka untuk memenuhi preferensi budaya lokal dan mengimplementasi langkah-langkah keamanan cyber yang ketat dengan strategi yang tepat. Perusahaan multinasional dapat memanfaatkan peluang e-commerce untuk bersaing secara efektif di pasar berkembang, meningkatkan efisiensi dan inovasi bisnis.